Good morning anak-anak semua, dimanapun kalian berada. Senang banget nih hari ini Loso Teresia bisa beribadah bersama kalian di ibadah sekolah minggu online tanggal 10 Oktober tahun 2021. Apakah kalian sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan? Good! Oh iya anak-anak, kalian ingat nggak apa aja yang perlu dipersiapkan? Ya, jangan lupa siapkan kotak persembahan, Alkitab, dan uang persembahannya ya. Dan yang paling penting, kita harus siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Anak-anak, Tuhan sudah memberikan kita berkat yang begitu luar biasa yang tidak terhitung banyaknya. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian I Am Here. Karena hanya kasih dan anugerahnya, kita bisa hidup hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk berkat yang Engkau curahkan setiap hari. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kalau Engkau boleh datang ke dunia ini, menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, hari ini kami mau beribadah di hadapan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga kami bisa datang dengan satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu sehingga hidup kami bisa berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kami juga Tuhan percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap lause-lause yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus yang boleh hadir di tengah-tengah kami di ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Hidup
Tuhan Yesus yang kita percaya bukan hanya mati, tapi Dia juga bangkit sehingga kita dapat menaruh pengharapan kita hanya di dalam Dia. Hidup kita pun setiap hari semakin berarti karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Kita mau naikkan pujian sebab Dia hidup. Anak-anak, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita bukan berfokus pada diri kita lagi, tapi Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita, sehingga hidup kita bisa berubah dan ada kerinduan supaya kita semakin serupa dan memuliakan Dia. Kita akan naikkan satu buah pujian, hidupku bukannya aku lagi. Jika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kerohanian kita akan semakin bertumbuh dan hidup kita akan menghasilkan buah roh. Apa saja ya anak-anak buah roh? Yuk kita sama-sama hafalkan melalui pujian Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
Silakan duduk anak-anak semua. PowerPoint kita hari ini, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Benar anak-anak, kita tahu Tuhan kasih kita hidup, kita nggak tahu Tuhan kasih berapa lama. Tapi yang pasti, selama kita masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan dan jadi berkat buat semua orang. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak, tadi kalian sudah puji-pujian bukan? Saat ini sudah siap juga dengan Alkitab kan? Nah, kita mau siap-siap mendengar firman Tuhan. Mari anak-anak kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tunduk kepalanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Allah pemelihara hidup kami. Engkau menjaga kami dari hari ke hari. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar bahwa hidup ini adalah anugerah. Tuhan sendiri yang buka hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan menerima firman-Mu dan mau melakukannya. Tolong juga Losi yang bercerita Tuhan. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Anak-anak, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa Lause berkata seperti ini ya? Hari ini mari kita belajar dari kisah kehidupan Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah seorang raja yang baik. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Raja Daud.
Raja Hizkia ini membawa rakyatnya datang menyembah kepada Tuhan, kemudian juga membawa rakyatnya untuk taat menjalankan perintah Tuhan. Dan saat ini rupanya Raja Hizkia juga jatuh sakit, anak-anak. Meskipun sakitnya sudah diobati dengan banyak cara, anak-anak, oleh tabib-tabib, dokter-dokter maksud yang paling pintar, tapi makin hari keadaan sakitnya Raja Hizkia makin parah. Tahukah anak-anak, saking parahnya sakit Raja Hizkia, bahkan Tuhan mengirim Nabi Yesaya, seorang nabi Tuhan, untuk menyampaikan berita yang buruk anak-anak kepada Raja Hizkia. Memang anak-anak, keadaan Raja Hizkia itu sudah benar-benar sangat prihatin. Yesaya berkata kepada Raja Hizkia, "Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Wah, ini benar-benar berita buruk yang membuat sedih hati Raja Hizkia. Mendengar itu anak-anak, Raja Hizkia tentu menjadi sedih sekali. Dia menangis dengan amat sangat sedih. Lalu dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Memang benar anak-anak, Raja Hizkia adalah seorang raja yang pada masa pemerintahannya memusnahkan semua berhala yang disembah oleh bangsa Israel. Dan bukan itu saja, dia membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan yang benar, menyembah kepada Tuhan bangsa Israel. Raja Hizkia juga taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka di dalam doanya anak-anak, Raja Hizkia berani menyebut dan memohon Tuhan untuk mengingat bahwa ia hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa ia telah melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Setelah menyampaikan berita buruk kepada Raja Hizkia, anak-anak, Nabi Yesaya tadinya mau langsung pulang, tetapi tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku itu, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Anak-anak, Tuhan bukan hanya saja menyembuhkan Raja Hizkia. Tuhan memberi bonus kepada Raja Hizkia. Umur Raja Hizkia ditambah 15 tahun. Banyak ya anak-anak ya. Kemudian Tuhan juga berjanji akan menolong dan membela Raja Hizkia di dalam menjalankan pemerintahannya. Menolong dia berfungsi, berperan sebagai seorang raja. Kita lihat ya anak-anak, Tuhan yang menganugerahkan umur dan juga berjanji memelihara dan menolong. Setelah Nabi Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan firmankan, Nabi Yesaya meminta orang-orang dari Raja Hizkia untuk mengambil sebuah kue ara. Lalu orang itu mengambilkan dan ditaruhkannya kue ara itu pada penyakit Raja Hizkia. Maka apa yang terjadi anak-anak? Sembuhlah Raja Hizkia. Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Jadi anak-anak, dari kisah hidup Raja Hizkia, kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi hidup, Tuhan juga menjaga dan melindungi kehidupan ini.
seperti yang ditulis oleh pemazmur. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-16. Lause bacakan sekali dulu ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya anak-anak, Mazmur ini memberitahukan kepada kita semua, kepada Lause dan kepada anak-anak, kepada semua orang, bahwa hidup kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan kita. Bukan itu saja, di Mazmur ini meyakinkan kita bahwa Tuhan kita akan menjadi pelindung kita, dan bahwa kita dapat mencari perlindungan kita apapun keadaannya. Anak-anak, kita kembali lagi membaca ya, Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Anak-anak, bagus ya janji Tuhan ini. Maksud Lause, janji Tuhan ini begitu indah ya anak-anak, bagi kita semua. Ya, Lause membacakan sekali lagi buat anak-anak. Anak-anak mengikutinya bersama-sama dengan Lause ya. Mazmur pasal 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Anak-anak, ada satu hari di setiap tahun yang kita tandain sebagai hari yang istimewa. Ayo, hari apa itu? Ya, hari ulang tahun anak-anak. Berulang tahun, setelah kita mendengar cerita ini, kita tahu bahwa berulang tahun berarti bertambah jumlah tahun kita dalam kehidupan kita. Penambahan jumlah tahun di dalam hidup kita adalah penambahan jumlah anugerah dari Tuhan. Nah anak-anak, kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita oleh Tuhan, harus kita syukuri dengan baik. Untuk itu anak-anak, bersyukurlah dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memakai diri kita untuk menolong sesama kita, menolong anggota keluarga kita yang membutuhkan pertolongan. Itulah cara kita menyatakan kasih yang sudah kita terlebih dahulu terima daripada Tuhan. Kita juga bisa memakai perkataan kita untuk menghibur, menenangkan, dan memberi semangat kepada sesama kita. Teman kita kah, keluarga kita kah, dalam keadaan apapun, keadaan susah, keadaan sedih, putus asa, atau kita juga bisa memberi pujian pada saat mereka senang. Ya, nah kita juga bisa memakai cara apa untuk mensyukuri kehidupan ini? Kita dengan rajin dan tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Juga bagaimana anak-anak? Kita jangan lupa bersyukur itu juga berarti kita harus tetap taat pada orang tua kita, taat kepada guru kita yang mengajar dan membimbing kita. Terlebih dari semua itu, kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan apa? Rajin belajar firman Tuhan, rajin berdoa, kita bersyukur Tuhan begitu mengasihi kita, ya, dan kita terus bina hubungan kita dengan Tuhan. Banyak hal lagi yang baik-baik, yang sesuai dengan firman Tuhan yang bisa kita lakukan untuk menyatakan syukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat anak-anak, pernyataan syukur kita juga merupakan tindakan memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi pada saat kita bersyukur, kita merefleksikan rasa syukur kita dalam hal-hal yang kita lakukan, kita memuliakan nama Tuhan, ya. Oke anak-anak, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan
supaya apa yang kita dengar hari ini boleh kita lakukan dan kita memuliakan Tuhan dengan hidup yang sudah kita terima sebagai anugerah daripada Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sungguh melihat bahwa kehidupan kami adalah anugerah daripada-Mu Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, Engkau memberikan jaminan kepada kami, Engkau meyakinkan kami bahwa di dalam Engkau ada perlindungan dan penyertaan. Tuhan, kami bersyukur untuk semua itu, dan kami mau melakukan hal-hal yang merefleksikan rasa syukur kami. Tolong kami ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan dengan apa yang kami lakukan. Supaya hidup kami yang kami terima sebagai anugerah daripada-Mu Tuhan, boleh menjadi saksi bagi orang-orang di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, sampai sini firman Tuhan hari ini. Jangan lupa kalian tetap rajin baca firman, rajin berdoa, supaya kita makin tahu hati Tuhan, makin tahu apa yang boleh kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya anak-anak, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang sudah kita dengar, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi firman Tuhan tersebut kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau naikkan pujian A Gift to You. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan dan kami mau mempergunakannya yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang sudah setia terus menjaga kehidupan kami, Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya bisa dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong kami juga Tuhan, belajar untuk mempersembahkan apa yang ada dalam diri kami, mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya beberapa pengumuman. Yang pertama, tema ibadah online sekolah minggu depan adalah Kitab Taurat ditemukan. Wah, Kitab Taurat apakah pernah hilang? Siapa yang menemukannya? Kita tunggu jawabannya di ibadah online minggu depan ya. Yang kedua, setelah ibadah ini, anak-anak jangan lupa mengisi link G-Form absensi yang sudah ada di grup kelas masing-masing. Terima kasih Papa Mama yang sudah membantu anak kelas kecil untuk mengisi G-Form tersebut.
Yang ketiga, selama bulan Oktober di gereja, anak-anak bisa menyerahkan kotak persembahannya. Nah, ini ada beberapa foto anak-anak yang sudah menyerahkan kotak persembahannya. Yang keempat, anak-anak masih ingat? Di bulan September kalian ada satu kegiatan. Ya, Zoom Fellowship. Dan di sana ada kuis Alkitab. Anak-anak, kalian ingin tahu siapa pemenangnya? Yuk, kita lihat. Oke, anak-anak, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, ingat tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan selalu bersyukur. Happy Sunday, Tuhan berkati. See you next week. Bye.